Nomor 26, pernyataan yang salah tentang kampanye di bawah ini adalah A. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. B. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. C. Kampanye pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. D. Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. E. Pelaksana kampanye bisa mengikutsertakan masyarakat umum dan semua umur. Jawaban yang benar adalah E. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang untuk mengikutsertakan anak di bawah umur yang tidak mempunyai hak memilih. Baca dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 267 dan Pasal 280 Ayat 2 Poin K. Nomor 27, masa tenang pemilu adalah A. Minggu tenang yang dilarang untuk melakukan aktivitas kampanye selama 7 hari sebelum hari pemungutan suara. B. Masa tenang adalah waktu untuk melakukan penertiban atribut kampanye, yaitu 3 hari sebelum masa tenang. C. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. D. Masa tenang adalah masa untuk melakukan jajak pendapat dan survei dan tidak boleh melakukan aktivitas kampanye rapat umum. E. Masa tenang adalah waktu yang dilarang untuk melakukan semua aktivitas penyelenggaraan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta ataupun penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar adalah C. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Pembahasannya, baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Poin atau Nomor 36. Nomor 28, alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat A. 3 hari sebelum masa tenang, B. 1 hari sebelum masa tenang, C. 1 hari sebelum hari pemungutan suara, D. 2 hari sebelum hari pemungutan suara, E. 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah C. 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Pembahasannya bisa dibaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 298 Ayat 4. Nomor 29, Gakumdu adalah akronim dari A. Penegakan Hukum Pemilu Terpadu, B. Penegakan Hukum Pidana Pemilu, C. Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu, D. Penegakan Hukum Terpadu, E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jawaban yang benar adalah E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Pembahasannya yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri. Nomor 30. Tugas Gakumdu antara lain kecuali A. Menindaklanjuti temuan dan laporan tentang tindak pidana pemilu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. B. Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakumdu. C. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan terhadap tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa proses pemilu. D. Penanganan tindak pidana pemilu oleh Gakumdu dilaksanakan berdasarkan asas meliputi keadilan, kepastian, kemanfaatan, bersamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah, dan legalitas. E. Penanganan tindak pidana pemilu oleh Gakumdu dilaksanakan berdasarkan prinsip meliputi kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah, dan tidak memihak. Jawaban yang benar adalah C. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan terhadap tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa proses pemilu. Pembahasannya, fokus tugas Gakumdu adalah penanganan terhadap tindak pidana pemilu saja, sedangkan penanganan terhadap pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu menjadi tugas wewenang Bawaslu. Nomor 31.
Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk A. Memperkuat sistem politik yang partisipatif. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. D. Memberikan kepastian hukum dalam sengketa pengaturan pemilu. E. Mewujudkan pemilu yang artikulatif dan dedikatif. Jawaban yang benar adalah B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Pembahasannya bisa baca dan hafalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4. Nomor 32, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari antara lain A. Terdiri dari 575 pasal. B. Terdiri dari 5 buku. C. Terdiri dari 4 buku. D. 3 lampiran. E. Halaman penjelasan atas undang-undang. Jawaban yang benar adalah E. Halaman penjelasan atas undang-undang. Pembahasannya yaitu dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari 573 pasal, 6 buku, 4 lampiran, dan halaman penjelasan undang-undang. Nomor 33. Dalam hal Bawaslu membentuk peraturan Bawaslu wajib A. Berkonsultasi dengan KPU dan DPR. B. Berkonsultasi dengan KPU, DKPP, DPR, dan pemerintah dalam rapat konsultasi bersama. C. Berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang mana rekomendasinya bersifat mengikat. D. Berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. E. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang benar adalah D. Berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Pembahasannya yaitu harus diingat bahwa semua penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP sebelum menetapkan peraturan-peraturan yang menjadi kewenangannya, wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Dalam penjelasan undang-undang, yang dimaksud dengan berkonsultasi adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP sesuai dengan makna yang terkandung dalam undang-undang. Baca dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 74 Ayat 4, Pasal 145 Ayat 4, dan Pasal 161 Ayat 2. Nomor 34. Berapa jumlah tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang dibentuk oleh DKPP? A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 3 orang dari tokoh masyarakat, 2 orang ex officio dari Bawaslu dan KPU provinsi, dan 1 orang dari DKPP. E. 2 orang dari tokoh masyarakat, 2 orang ex officio dari Bawaslu dan KPU provinsi, dan 1 orang dari DKPP. Pembahasannya yaitu baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 164 Ayat 2. Nomor 35. Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditujukan kepada A. DPR RI dan Presiden, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang benar adalah C. Mahkamah Konstitusi. Pembahasannya yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 24C. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih. Ini hanya video untuk bahan persiapan tes seleksi PPS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.